Salam sehat bersama Rumah Sakit Cakra Husada Klaten. Saya psikiater Dr. Anissa Renang Yulianti SPKJ akan memaparkan mengenai pencegahan gangguan jiwa. Nah, apakah itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai emosi, sikap, tingkah laku, pemikiran, dan kemauan pada seseorang. Nah, biasanya gangguan jiwa ini ditandai dengan gejala pertama adalah adanya sulit tidur. Sulit tidur di dalam gangguan jiwa ini ada dua hal. Yang pertama, sulit untuk memulai tidur atau biasa disebut early insomnia. Atau yang kedua adalah sulit untuk meneruskan tidur atau biasa disebut late insomnia. Nah, early insomnia ini biasanya terjadi kepada orang-orang yang menderita kecemasan. Sementara late insomnia terjadi pada orang-orang yang menderita depresi. Nah, apakah bedanya cemas dan depresi? Cemas dan depresi bagaikan satu keping mata uang. Nah, cemas adalah memikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi, biasa seseorang merasa was-was, khawatir, cemas. Kalau bahasa Jawa biasa merasakan kogek-kogek, kogek begini, kogek begitu. Nah, yang kedua, untuk depresi, ciri-cirinya adalah memikirkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi penyebabnya itu ada. Kehilangan objek yang sangat dicintainya, misalnya kehilangan pasangan hidup, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan kehormatan, dan lain sebagainya. Nah, ciri gangguan jiwa yang kedua adalah adanya gangguan atau keluhan-keluhan somatik, yaitu misalnya adanya keluhan-keluhan jantung berdebar-debar, ada keluhan sesak napas, ada keluhan mual, bahkan muntah, ada keluhan keringat dingin yang berlebihan, pusing, dan lain sebagainya. Tetapi ketika keluhan-keluhan ini dilakukan pemeriksaan penunjang, misalnya dengan periksa laborat, dengan pemeriksaan radiologi, dengan pemeriksaan EKG, semuanya ada dalam batas normal. Nah, inilah yang biasa orang awam menyebut psikosomatis. Tetapi di dalam ilmu kejiwaan, diagnosis jiwa yang didasari oleh keluhan-keluhan somatik ini adalah disebut dengan diagnosis gejala somatisasi. Nah, setelah kita mengetahui gejala-gejalanya, bagaimanakah cara untuk mencegahnya? Yang pertama adalah kita harus positive thinking, berpikiran positif. Yang kedua adalah dengan cara menerima kenyataan yang ada. Ya, jadi inilah yang disebut reality therapy. Menerima kenyataan yang ada, apa yang terjadi harus kita sadari. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak pergaulan. Ya. Dengan memperbanyak pergaulan, kita akan mempunyai jejaring yang luas. Akhirnya kita bisa bersosialisasi, dan di dalam pertemanan pergaulan tersebut kita akan mendapatkan sesuatu untuk bisa membuat kita menjadi lebih maju dalam berpikir. Kemudian yang keempat adalah dengan cara relaksasi. Relaksasi bisa kita lakukan dengan cara yang sangat mudah, yaitu dengan cara menarik napas dalam, kemudian mengeluarkan lagi pelan-pelan. Kalau itu tidak bisa membantu, dengan cara olahraga. Olahraga maupun relaksasi ini akan bisa meningkatkan hormon-hormon kortisol di dalam tubuh, yang akhirnya bisa menyeimbangkan neurotransmitter di dalam otak kita. Nah, jadi
adanya gangguan jiwa ini sebenarnya disebabkan karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak, atau zat-zat yang berada di dalam otak ini tidak seimbang, bisa meningkat, bisa juga menurun. Nah, apabila zat-zat neurotransmitter ini meningkat, akan terjadi agresivitas pada seseorang. Nah, ini merupakan tanda dan gejala pada gangguan jiwa berat atau yang biasa disebut psikotik. Nah, sementara apabila ada neurotransmitter yang menurun, misalnya penurunan pada serotonin, ini yang menyebabkan terjadinya depresi. Nah, selain disebabkan karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di dalam otak, juga gangguan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh adanya ketidakseimbangan zat-zat di otak, yaitu gangguan jiwa yang disebabkan karena adanya perasaan yang tidak seimbang. Jadi inilah yang disebut gangguan afektif. Gangguan afektif pun ada dua. Yang pertama dengan gangguan afektif yang tidak seimbang, di mana gangguan afektifnya meningkat. Ini yang disebut gangguan manik. Nah, jadi misalnya pada seseorang sedang mengalami kesedihan, ditinggal meninggal orang tuanya atau pasangannya, tetapi dia menceritakan dengan tertawa-tawa. Inilah yang disebut gangguan jiwa manik. Nah, pada gangguan jiwa manik ini ada 3 hal yang biasa disebut trias manik. Yang pertama adalah afek yang meningkat, perasaan yang meningkat. Meskipun dia harusnya merasakan kesedihan, tetapi dia menceritakan dengan ekspresi yang gembira atau afek yang meningkat. Yang kedua adalah logore atau banyak bicara. Nah, pada saat dia mengalami kesedihan, dia justru banyak bicara dan pembicaraannya itu tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Kalau dalam bahasa Jawa biasa disebut ngomyang atau deleming atau bicara kacau. Ya. Kemudian yang ketiga adanya waham kebesaran atau grandiosity, yaitu suatu pemikiran yang mustahil tetapi yang berkaitan dengan dirinya, mengenai keberadaan dirinya yang lebih dibandingkan orang lain. Nah, ini yang disebut waham kebesaran. Waham itu tidak bisa dikoreksi dengan pemikiran apapun kecuali dengan terapi. Nah, kemudian pada penurunan afektif ini yang biasa disebut depresi. Jadi, untuk kasus-kasus yang banyak terjadi di Rumah Sakit Cakra Husada ini, karena ini adalah rumah sakit umum, di mana penyakit umum yang biasanya disertai dengan adanya gangguan-gangguan jiwa. Yang terjadi di sini adalah gangguan jiwa yang terpengaruh karena afektifnya. Tadi seperti yang saya sampaikan adalah karena afek yang meningkat yang tidak sesuai dengan normalnya. Kemudian yang kedua adalah depresi atau afek yang menurun, di mana ada ciri-cirinya, yaitu adanya afek yang menurun, adanya rasa sedih, adanya kehilangan nafsu makan, kehilangan gairah untuk beraktivitas. Nah, inilah yang banyak terjadi di masyarakat, sementara masyarakat kadang-kadang tidak mengetahui bahwa dirinya itu juga mengalami gangguan jiwa.